buat telepon. Nggih, Cang Desa nimbuk Mas. Nggih, bareng-bareng Kang Mas. Nah, fokuskan titik fokus dalam berdoa Mas umum mawon nggih. Yang umum nggih. Nggih, gemesin banget nggih. Nggih, biar fokus sejatinya memang harus dilatih Kang Mas. Tadi memberi udah yang intinya siapa memberi pasti menerima dan yakin sampai anul yakin orang yang sering memberi nggak mungkin dia dengan hartanya nggak mungkin dia tambah miskin, tapi hartanya tambah ngembang. Orang yang memberi ilmu, ilmunya akan mengembang. Orang yang memberi tenaga, badan kita, tenaga, rohan, sambatan, dengan tenaga pikiran, kita akan dikasih kesehatan, akan diganti sehat. Intinya seperti itu. Jadi memberi dengan uang, atau harta, harta kita akan mengembang. Memberi ilmu, ilmu kita akan mengembang. Memberi tenaga, badan, kita akan diganti kesehatan. Intinya itu, intinya terus memberi. Menanam, memberi itu menanam. Karena doa itu tidak hanya begini, tapi juga begini. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Karena sering memberi dari kecil itu, nanti akan jadi bos. Makanya kalau pengen jadi bos, itu dari kecil latihannya memberi, tangannya di atas. Kalau karyawan, tangannya di bawah kan. Kalau bos kan tangan di atas. Latihan kalau pengen jadi bos, pengen jadi pengusaha, latihan tangannya di atas. Karena untuk membayar karyawan. Kalau nggak bayar karyawan, nggak ikhlas, nanti ya nggak jadi bos kan gitu. Oke, ini kita belajar fokus. Memang fokus itu awalnya dari meditasi Kang Mas. Meditasi itu awal belajar fokus. Meditasi, semedi, duduk diam lama, iktikaf, tafakur, itu cara untuk menyatukan antara pikiran, hati, dan lisan. Nah, itu seseorang yang sudah mulai seperti itu, ia harus ada guru pendamping. Ada guru pendamping atau guru pembimbing. Karena seseorang yang sudah mulai belajar meditasi itu harus ada yang mendampingi atau guru pendamping atau guru pembimbing atau mursyid. Nah, tapi kalau misalnya belum, biasanya kalau kita kan sudah biasa ya, itu yang penting duduk diam yang lama aja. Sebelumnya ya magerian aja diri. Ya Allah, pageri diri saya, pageri anak istri saya, pageri rumah saya, itu aja. Kemudian udah nyender aja. Nyender, belajar mengosokkan pikirannya, jangan mikirin apapun, jangan mikir keduniaan, tapi ganti mikirin Allah. Kemudian di dalam hati kita, belajar jangan ada syirik, iri dengki, takabur, sombong, amarah, serakah, memaki, membenci, menyerang, jangan ada. Kemudian dilatih zikir atau merasakan adanya Allah, dilatih dengan menyebut nama Allah. Jadi sebut nama Tuhanmu di dalam hatimu seirama denyut jantungmu. Denyut jantung kan tik, 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 tik. Sebut nama Tuhanmu di dalam hati dan pikiranmu seirama denyut jantungmu. Nah, keren kan bahasanya. Jadi menyebut nama Tuhan, terserah ini kembali ke agamanya apa-apa, masing-masing intinya sama. Intinya ya, kalau agama satu sama yang lain, jangan dicampur aduk. Harus kembali ke agamanya masing-masing. Namun caranya untuk bermeditasi itu, kalau umum meditasi itu semua agama kembali ke diri masing-masing. Kalau Islam tafakur atau itikaf itu. Kemudian setelah di hati tadi banyak menyebut nama Tuhan, pikirannya mikirin Tuhan, lisannya itu menyebut nama Tuhan. Lambat laun Kang Mas Cang Desa itu, siapa yang melatih rasa pangroso, ia akan melatih rasa pangroso. Rasa-rasanya diluatih terus. Di dalam hati dilatih terus. Nggih, Bunda Uci, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang dari Surabaya. Nggih. Kemudian siapa yang melatih rasa pangroso di dalam hatinya dilatih. Dirasa-rasakan. Nah, dirasa-rasakan. Siapa yang melatih rasa pangroso, maka ia akan terasa rosing roso. Akan mencapai tahap ujungnya rasa. Yang paling mentok rasanya akan sampai nanti. Akan sampai ujungnya rasa, rosing roso, roso sejati, sejatinya roso, roso kasukman, roso ketuhanan, roso kang gaib, roso sing tanpa sariro. Lambat laun sampai mentoknya rasa merasakan Tuhan tadi, lama-lama itu sampai kita seakan-akan nggak pakai badan kita, seakan-akan adanya kita sama Allah. Itu klimaknya meditasi. Tapi ingat, waktu seperti ini harus ada yang bimbing atau yang ada pendamping, karena kaitannya dengan hati. Kalau udah mulai torikoh, itu harus mencari guru mursyid. Seseorang yang siap jadi murid,
Allah dan alamnya akan mencarikan seorang guru kita. Jadi ilmu apapun yang saya pernah buktikan itu, bila mana kita ingin mencari guru, akan didatangkan seorang guru. Kalau kita ingin mencari jalan Allah, ada orang yang bimbing di jalan Allah. Jadi semua Allah itu sudah siapkan. Ekonomi udah disiapin Allah, guru udah disiapin Allah, terus anak udah disiapin Allah, istri udah disiapin Allah, kerjaan udah disiapin Allah, semuanya udah disiapin sama Allah. Tapi orang yang mengkait-kaitkan setiap kejadian itu karena Allah. Dan siapa yang Allah tujuannya, dunia akan melayani. Siapa yang Allah tujuan hidupnya, alam akan melayani. Jadi pikiran kita selalu mengarah ke Allah, hati kita selalu mengarah ke Allah. Terus setiap detik waktunya itu. Tadi kan udah merasakan tadi, setia merasakan dan terus menyebut nama Tuhan tadi. Kemudian arahkan pikiran dan hati kita selalu ke Allah setiap detik dan waktu. Mengarah ke Allah terus gitu. Nah ini harus memang belajar tentang kenal Allah. Nah sebelum belajar kenal Allah, harus kenal dirinya sendiri dulu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, ia akan kenal Tuhannya. Sebelum kenal dirinya, ia harus kenal hatinya. Jadi siapa kenal hatinya, ia akan kenal dirinya. Siapa kenal dirinya, ia akan kenal Tuhannya. Mulainya yang diolah adalah belajar bersihin hati. Kemudian mengenolkan pikiran dari ego. Pikirannya tidak ada negatif, pikirannya tidak ada suudon, pikirannya berbaik sangka, pikirannya positif, pikirannya nol dari ego. Ia siap menerima masukan dari manapun, dari siapapun. Ia orang itu tidak menjelekkan satu orang pun di dunia ini. Justru ia orangnya siap menerima masukan dari manapun, dari siapapun. Yang sifatnya kebenaran. Sifatnya kebenaran, ia menerima. Nanti kalau nggak kebenaran, ya dia menjawab dulu atau mengasih klarifikasi dulu, kemudian ia menerima. Setelah nggak sinkron dengan orang lain, nanti kembalinya ke diri masing-masing. Namanya ngaji diri itu. Bila sudah tidak sama, ya udah panjenengan saya gitu. Kalau misalnya agama, ya lakum dinukum waliyatin. Ya sudah, agama jenengan untuk jenengan, agama saya untuk untuk saya. Kalau pendapat, ya sudah, pendapat jenengan untuk jenengan, pendapat saya untuk saya. Jadi ia tidak mau debat. Intinya orang yang sering ngaji diri tidak mau debat, tapi senengannya asah-asuasi, sharing atau berbagi pengalaman. Nggih cakwan CT1 sing diarani kenal diri maka kenal sejati pun kenal Tuhannya. Nggih niki lagi di ini Kang Mas. Ini lagi dibahas karena pengen fokus supaya kita bisa fokus itu. Makanya kalau kita belum sampai kenal Tuhan, ya kita nggak akan fokus. Mbak Rosmini kapan tampil di TV? Kapan-kapan tampil lagi di TV. Ya suwun. Pengen jalan kemana-mana nggih, lucu banget alhamdulillah nggih. Nggih, selalu hening barang lain datang itu yang bikin konsen. Barang lain. Nah, itu lama-lama harus fokus ke Tuhannya Kang Mas Sandeso. Makanya kita fokusnya ke Allahnya itu. Fokusnya ke Allahnya. Bukan ke selain Allah. Ke atas cara melunakkan hati seseorang nggih. Nggih Kang Mas Indriati. Kosoniro ningsun nggih Kang Mas ngomong. Mbak ini. Sakit hati atau cara membalas. Gimana cara menghilangkan sakit hati? Ya satu-satu dulu itu tadi ya. Intinya kalau jangan sampai bisa sakit hati. Obat sakit hati ada 5 itu tadi. Kita kembali tadi biar fokus dulu. Jadi intinya yang dikatakan kenal dirinya, kenal Tuhannya itu nggih Mbak Rahayu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rahayu sehat selalu. Bunda Rahayu nggih, Bunda Rahayu sehat selalu. Jadi ngeten Kang Mas nuwun sewu. Ajaran itu ajaran di Islam ya, kalau yang di agama lain monggo kembali ke agamanya masing-masing, tapi intinya sama. Jadi supaya kita pakainya Pancasila aja. Kalau Pancasila itu semua agama masuk. Jadi Pancasila itu adalah ajaran makrifat. Itu untuk fokus sama nanti larinya ke sini Kang Mas Sandeso, larinya sama itu. Jadi Pancasila adalah ajaran makrifat, yaitu yang kita kupas yang pertama aja, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita mau ke Tuhan, kalau nggak kenal Tuhan, kalau nggak tahu alamat Tuhan, gimana kita? Nggak ada petunjuknya, repot. Makanya harus kenal dulu. Mbak Kristiani matur suwun, Kang Mas Om John matur suwun. Nggih, harus mengutamakan adab benar. Nah, ketuhanan yang Maha Esa tadi, Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa tadi. Intinya harus kenal dirinya, ia akan kenal Tuhannya. Jadi kalau pengen kenal Tuhan,
itu nggak bisa nitip oleh orang lain. Kalau pengen kenal Tuhan itu harus lewat dirinya. Harus kenal dirinya. Nah itu penghantarnya. Mulai penghantarnya ya. Mulai penghantarnya kalau dari lagu. Itu lagunya Ebit. Lagunya Bang Ebit. Tuhan ada di sini. Di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Nah, jadi Tuhan ada di jiwa ini. Kita rasakan di jiwa ini, merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan melihat kita karena Tuhan Maha melihat. Di hati kita merasakan Tuhan melihatin kita karena Tuhan itu Maha melihat. Di hati kita merasakan Tuhan itu mendengarin kita karena Tuhan Maha mendengar. Itu dari lagunya Ebit, Tuhan ada di sini di dalam jiwa ini. Berusaha agar dia tersenyum. Jadi apapun yang kita berbuat, mudah-mudahan Allah itu senang, Allah itu ridho, Allah itu senyum gitu. Dekat dengan sekali. Dekat dengan kita. Makanya Allah itu udah dekat dengan kita. Kitanya ya kalau yang masih menjaga jarak sama Allah ya nggak dekat. Tapi yang sudah bisa dekat dengan Allah ya akan dekat. Kata Bang Bimbo. Aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau jauh. Dua itu digali. Kata Bang Bimbo, kalau aku dekat sama Allah, Allah itu dekat. Tapi kalau aku jauh sama Allah, Allah jauh. Dan sejatinya Allah itu dekat sekali dengan kita. Nggak ada jarak dengan kita. Lebih dekat dari urat nadi, urat leher. Nah itu dua lagu kita ini, dua lagu. Lagunya Bang Bimbo sama Ebit untuk pengantar kita kenal Allah. Kemudian kita ke Al-Quran. Suratnya Al-Ankabut ayat 5. Suratnya Al-Ankabut ayat 5. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Mangkana yarjulika Allahi fa innama ajalallahi la'ati wa wasamil alim. Yang artinya barang siapa berharap ingin ketemu Allah, maka waktunya akan datang. Atau waktu yang dijanjikan akan datang. Sebenarnya Allah Maha mendengar dan mengetahui. Jadi kalau kita pengen kenal Allah, itu nanti ada guru yang datang untuk mendidik kita, untuk membimbing kita ke jalan Allah. Otomatis kalau kitanya udah siap, kita menggembung pengen kenal Allah, nanti akan ada guru yang datang. Karena kita buktiin waktu itu. Itu Al-Ankabut ayat 5 itu Al-Ankabut ayat 5. Silakan baca dari Google atau dari Al-Quran, langsung dibuka Al-Ankabut ayat 5 yang bunyinya itu tadi. Siapa yang berharap ingin ketemu Allah, waktunya akan datang atau waktu yang dijanjikan akan datang. Kemudian kedua, surat Qaf ayat 16. Nah, ini yang dikaji di sini ini di atas ilmu syariat. Karena di syariat itu bukan mengajaran kenal Tuhan. Di syariat itu tidak mengenalkan ajaran kenal Tuhan. Jadi ajaran kenal Tuhan itu udah naik mulai di atas syariat. Mulai tarekat, hakikat, makrifat. Jadi ada tingkatan ajaran itu yang paling bawah namanya syariat. Itu adalah kendaraan. Kemudian hakikat itu jalan. Tarekat itu jalan. Hakikat itu tujuan. Makrifat itu sampai tujuan. Nah gitu. Jadi itu satu kesatuan. Waktu belajarnya beda-beda. Tapi waktu praktek bersama-sama. Nah, kemudian surat Qaf ayat 16 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu Al-Qur'an. Itu alamat Tuhan. Alamat Tuhan. Surat Qaf ayat 16. Ingat ya, tapi ini pembelajaran di atas syariat. Namanya mulai tarekat itu belajar ini. Kalau di syariat itu memang tidak untuk membahas tentang ketuhanan. Ketuhanan itu adalah belajaran mulai tarekat, hakikat dan makrifat. Itu membahas tentang ketuhanan. Supaya kita kenal Tuhan. Makanya kita jangan sampai terpaku di syariat. Syariat itu penting sekali karena sebagai wadah atau kulitnya atau bungkusnya atau sebagai dasarnya. Semua penting ajaran itu. Kemudian yang artinya surat Qaf ayat 16 tadi, kami jadikan manusia. Betul, Allah yang menjadikan manusia. Kemudian kami tahu bisikan hatinya. Kata Allah atau firman Allah, kami jadikan manusia. Iya, Allah yang menjadikan manusia. Kami tahu bisikan hatinya. Iya, baru berbisik di hati. Allah itu udah tahu. Makanya selalu bisikan kata hati kita yang baik-baik. Karena baru berbisik aja Allah sudah tahu. Kemudian kami tidak jauh kepadanya daripada urat nadi atau urat leher.
Jadi Allah lebih dekat daripada di sini. Allah di sini enggak. Terus di mana? Di sini. Ya Allah, kau melihatku karena engkau maha melihat ya Allah. Ya Allah, kau mendengarku karena engkau maha mendengar ya Allah. Kita harus bisa sampai melihat diri kita, tapi bukan dengan yang ini. Nek bahasa Jawanya ini mengalih ke bahasa Jawa ya. Tadi lagu Al-Quran Jawa. Itu semuanya nanti ketemunya sama. Nggih. Nggih, Mbak Bunda Rahayu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini yang dari Jawa. Dari Jawa. Deloken gitokmu, engkau kowe kenal Allah, kenal Tuhan. Jadi kita harus bisa melihat punggung kita. Kita harus bisa melihat punggung kita. Bukan dengan penglihatan yang ini. Seperti bayangin gitu. Seperti bayangin kita harus bisa melihat punggung kita. Harus bisa melihat dirinya. Harus kenal dirinya, harus bisa melihat dirinya yang lahir ini. Dan nanti yang batin sama. Diri kita yang lahir ini tercipta dari 4 unsur alam, tanah, api, angin, dan air. Harus kita bisa melihat diri yang kelihatan ini. Bukan dengan yang ini tapi. Silakan buktikan. Bisa melihat dirinya. Saat seseorang itu bisa melihat dirinya, seperti waktu bayangin dirinya itu di hatinya merasakan dilihat Allah. Karena Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Saat seseorang mampu mengawasi dirinya, ia di hatinya merasakan diawasi Allah. Makanya itu tadi harus bisa melihat punggungnya sendiri. Nah, itu satu. Kemudian 2, cedak ora senggolan, aduh ora wangenan. Dekat dengan sekali Gusti Allah itu, tapi enggak senggolan dengan kita karena Allah maha suci, kita kotor. Dan jangan pernah membayangkan bentuknya Allah. Jangan pernah membayangkan bentuknya Allah. Jangan pernah membayangkan. Tapi Allah dekat dengan kita. Tapi jangan pernah membayangkan bentuknya Allah. Allah bersama ciptaannya. Ini angin. Allah, angin yang menciptakan Allah. Allah bersama ciptaannya. Yang kita dudukin bumi. Ciptaannya. Diri kita, ciptaan Allah. Allah bersama ciptaannya. Jadi, kalau pas kita lihat, pas kita nduding itu sejatinya, nggak ada yang nggak Allah. Kita nduding begini, kita radius berapa? Contoh kita nduding gini, saya nduding ke depan. Diri saya ada ciptaan Allah. Kemudian di belakang saya sana ada pohon, di depan sana ada pohon, ciptaan Allah. Kemudian ini angin ciptaan Allah. Waktu kita nduding ini angin. Angin ciptaan Allah. Kemudian diri kita ciptaan Allah. Semuanya yang kita duding nggak ada yang nggak Allah. Kita duding itu sampai gunung lahap, sampai gunung, sampai langit, sampai apa pun waktu kita duding. Semuanya nggak ada yang nggak Allah. Makanya Allah bersama ciptaannya. Makanya pikirkan tentang yang diciptakan Allah. Karena yang diciptakan Allah, setelah kita mikir ciptaan Allah, di belakangnya itu Allah yang menciptakan. Langsung ingat Allahnya. Gitu. Namun setelah seseorang tahu bahwa semua yang menciptakan Allah itu, fokusnya ngelihat orang ingat Allah. Ngelihat angin, merasakan angin melihat Allah. Kita duduk di bumi, langsung ingat Allah. Jadi melihat pohon, bukan pohonnya yang diingat, tapi pohon ciptaan Allah, langsung ingat Allah. Semua yang kita lihat setiap detik dan waktu seluruh alam ini, langsung ingat Allah. Nah, itu cedak ora senggolan, aduh ora wangenan. Dekat dengan sekali, tapi nggak senggolan, karena Allah maha suci, kita kotor. Jauh, nggak bisa dibayangkan, nggak bisa dijangkau dengan apapun itu. Itu bahasa Jawanya, cedak ora senggolan, aduh ora wangenan. Kemudian golek ana telake kontrol mabur. Bekasnya burung terbang suruh nyari. Ada enggak? Ada. Kelihatan enggak? Enggak. Ada tapi enggak kelihatan. Bekasnya burung terbang. 1 poin. Ada tapi enggak kelihatan. Golek ana gong susu angin. Pusarannya angin suruh mencari. Ada enggak? Ada. Kelihatan enggak? Enggak. 2 poin. Ada tapi enggak kelihatan. Golek ana gale kangkung. Namanya galih kangkung. Kangkung itu kan bolong tengahnya. Sejatinya ada namanya pohon itu semua ada galihnya, ada tengahnya. Cuman karena galih kangkung itu bolong ya nggak kelihatan. Tapi ada. Allah itu nggak kelihatan tapi ada. Jadi kita itu mencintai yang tidak kelihatan. Menyembah yang tidak kelihatan. Meyakini yang tidak kelihatan. Merasakan yang tidak kelihatan, tapi ada. Ya piye carane? Ya engkau harus belajar bersih hati dan pikirannya. Jangan ingat di pikiran ini selain Allah, jangan ada di hati kita selain Allah.
Makanya perlu proses waktu berulang-ulang, berganti-ganti, berulang-ulang, berganti-ganti, dan terus-menerus istiqomah. Nggak cukup 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan puluhan tahun itu baru bisa memahami itu. Kang Mas Hebah nggih sugeng sonten. Perlu duduk lama itu. Saya sendiri waktu bujangan itu, tempat saya duduk itu sampai gambar orang. Jadi waktu itu, dan itu melalui proses panjang, stres dulu. Siapapun yang ingin ke jalan Allah, harus pikirannya sampai ujian, sejuta ujian, nggak bisa mikir dulu. Itu hampir semua orang spiritual pernah dinolkan pikirannya, pernah dinolkan hatinya. Artinya dinolkan dari ekonominya, dari kesehatan, dari rumah tangga, dari apapun ada ujian yang sampai membuat pikirannya nggak sampai bisa mikir lagi. Karena waktu itu saya tahun 2099 itu, ayah saya meninggal, nenek saya meninggal, putus cinta, rumah saya diusir di kampung, terus membeliin motor ponaan, saya di demo di SPSI, saya di demo di PSHT, terus saya masuk tahanan, saya nggak nyuri, tapi saya dikandangin, disangka mencuri, macam-macam itu, terus putus cinta juga. Akhirnya kita nggak bisa memikir saat itu, kok begini ya terjadinya. Kita belum tahu, caranya belum tahu. Kemudian saatnya kita ditolong Allah itu, ada guru yang datang untuk ngajarin meditasi. Makanya jadilah orang yang sabar, ikhlas menerima dalam kehidupan ini nanti. Bila mana saatnya kita pengen ke Allah, nanti ada yang ngajarin kita di jalan Allah, ada guru yang datang atau ada mursyid yang datang ke diri kita. Semenjak kita diajarin bermeditasi di situ, orang Bandung yang ngajarin. Itu seperti es segede balok masuk dalam diri kita waktu kita bermeditasi. Dari masalah seberapa puluh masalah tadi, akhirnya diajarin meditasi, seperti es masuk dalam diri kita. Wadem, asrem, indah gitu. Nggih, mriki maghribnya sekitar masih 10 menitan. Nggih, Kang Mas Rahman matur suwun, sehat selalu nggih. Nanti setelah ini saya tutup. Kang Mas Hebah matur suwun nggih, nanti kapan-kapan Kang Mas yang menyampaikan tentang tauhid ini. Nah, ini karena udah mau maghrib, kita harus tutup dulu Kang Mas Hebah. Kang Mas Hebah ini senior saya, bahkan boleh dibilang ini guru saya di media sosial. Ketemu di sini, dan Kang Mas Hebah ini masih belum boleh kelihatan face-nya, belum kelihatan selain hanya suaranya. Namun saat Kang Mas Hebah ini menyampaikan sesuatu, banyak yang harus saya catat, banyak yang harus saya tulis. Nanti sering live dengan saya kalau malam itu, kalau waktunya panjang, karena kalau beliau sudah ngomong itu minimal 3 jam, 4 jam. Kalau sudah ngomong masalah ilmu kehidupan, ketuhanan, hati, diri, ngomong itu kelihatannya sebentar, tiba-tiba udah pagi. Itulah saking indahnya hati kita saat kita ngobrol tentang ngaji diri. Saat kita ngaji diri itu waktu nggak terasa sekali. Ya ini tiba-tiba mau maghrib. Nggih. Terima kasih semuanya nggih. Nggih Kang Mas Anton, toleransi semuanya monggo nang tempat kewajiban. Nggih Kang Mas, betul. Ini karena di sini sebenarnya sekitar sebentar lagi maghrib, makanya tak tutup. Nggih. Intinya itu tadi, harus sampai kenal Tuhannya tadi kita udah sampai manunggaling kaulan Gusti ya, yang dari Jawanya. Sampai manunggaling kaulan Gusti. Jadi menyatunya antara Gusti, bagus sing ati, Gusti Allah dengan diri kita. Namun menyatu tapi tidak satu. Karena Allah Maha Suci, kita kotor. Nah itu silahkan renungkan. Intinya tadi, Allah itu ada tapi nggak kelihatan. Dekat sekali dengan kita. Nah itu renungi, pahami, memahami ini melalui pusing dulu. Kalau kita masih katanya, nggak akan sampai-sampai. Ini pembuktian, bukan katanya lagi. Ngerokok itu seger, bukan katanya ngerokok itu seger, tapi rokok itu seger. Saya merasakan Allah itu ada, bukan katanya Allah itu ada. Kita membuktikan bahwa Allah itu ada. Nah gitu, seperti itu. Nggih, matur suwun Kang Mas, sahabat semua. Kang Mas Kus Adu Sugeng Rahayu saking Jambi asli Jatim. Nggih Kang Mas, nggih maghriban dulu nggih. Kita juga sebentar lagi maghrib. Teman, sahabat, saudaraku, seluruh para pemuda sesepuh hati sepuh bina sepuh dimanapun tempat berada. Kalau ada kurang dan salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas segala perhatian. Room ini, room untuk ngaji diri agar kita
tahu diri, bisa menempatkan diri, bisa membawa diri, bisa koreksi diri, bisa introspeksi diri, bisa mawas diri, bisa percaya diri, dan bisa kenal sendiri, dan akhirnya penyadaran diri yang paling tinggi. Mentok ujungnya ngaji diri itu adalah mengenolkan pikiran, mengenolkan hati, mengenolkan jiwa raga. Hanya Allah yang ada di situ. Kita nggak bisa apa-apa, yang bisa Allah. Kita nggak punya apa-apa, yang punya Allah. Ending dari ngaji diri itu seperti itu. Nggih, Kang Mas Makhluk Cahaya, matur suwun, rahayu mulyaning jagat, matur suwun nggih rahayu semuanya. Sekali lagi, saya bukan bermaksud untuk menggurui atau menasihati, hanya berbagi atau sharing, asah, asuh, asih. Saling mengasah, saling mengasuh, dan saling mengasihi. Kita adalah saudara, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Gurunya adalah guru sejati yang ada di dalam diri kita masing-masing. Guru adalah pengalaman, guru adalah praktek. Sekali lagi, bila ada salah minta maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, nuwun, nuwun, nuwun. Semoga semuanya diberikan keberkahan, sehat, selamat, panjang umur, murah rezeki, tercapai segala cita-cita. Hidup makmur, sejahtera. Allah ridho, Allah melindungi, Allah memberkahi, dan seluruh alam mendukung. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga semuanya kaya hatinya, kaya ilmunya, kaya saudaranya, kaya gurunya, kaya segalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, bila ada salah minta maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu semuanya. Nggih, Mas Sofyan Ali Pamuncak matur nuwun. Nggih, sami-sami rahayu semuanya. Nggih, tak ikutin, Allah. Suwun ya. Karena mau maghrib sebentar lagi. Kurang elok kalau mau maghrib ngobrol. Walaupun ini ngobrol ketuhanan, tapi harus menghargai satu sama yang lain. Nah, kapan-kapan kita lanjut lagi. Matur suwun, matur nuwun, rahayu semuanya.